sebagai peserta program pendidikan profesi guru dan mengikuti uji kompetensi keahlian. Berikut adalah video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas? Perkenalkan. Selamat pagi. Pagi. Semangat? Semangat, semangat, semangat berkarya. Terima kasih. Hari ini ketemu lagi dengan seni budaya, tapi materinya berbeda. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ketua kelas? Daman, apakah hadir semuanya? Ada semua, Bu. Hadir semua. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, absen ganjil ya, ada semuanya. 13 orang hadir semuanya. Yuk, minta tolong Mas Damar untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Kita mulai. Kita selesai. Terima kasih. Sebelum kita memulai seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, kita menyanyikan lagu nasional. Nah, yuk berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional. Mungkin ada yang mau request. Kita nyanyi apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke. Yuk, posisinya harus siap. Pandangan kemana? Ke depan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kalian. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Prinsip Dan unsur yang keras, Rahmat. Prinsip dan unsur seni rupa. Nah, minggu lalu selain peserta Rahmat, kita belajar unsur dan prinsip. Kita belajar apa lagi? Ya, yang keras? Prosedur menggambar. Prosedur menggambar model. Gambar apa yang kita gambar minggu lalu? Botol. Sudah bisa semuanya? Sudah. Sekarang kita ganti materi atau ganti bab. Kita ke menggambar ilustrasi. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk belajar ilustrasi adalah untuk menganalisa. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menganalisa keunikan dan keindahan serta mendeskripsikan pengertian, tujuan, fungsi, media dari prosedur menggambar ilustrasi. Nah, apa itu ilustrasi? Nah, masih bingung ya? Nanti kita akan bahas, tapi saya beri tantangan untuk kalian dulu. Tantangannya adalah ini dia. Carilah buku di perpustakaan ini yang menarik dan kalian sukai. Dalam waktu berapa tadi ditutupnya? 1 menit. Saya kasih timer ya. Jadi cari yang menurut kalian bukunya itu menarik. Bisa? Bisa. Dimulai. Nggak usah busuk. Nanti jatuh ya, berbahaya. Diambil di rak yang sebelah sini saja. Waktu dimulai dari sekarang. Boleh. Boleh yang menarik lah. Yuk, waktunya kurang 5 detik lagi. Segera kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Yuk, waktunya habis. Yuk, siapa yang belum? Marsha sudah. Berarti Rini, Nadira,
Kemudian Adinda. Yuk, silakan. Sudah dapat buku semuanya? Diangkat bukunya semuanya, saya mau lihat. Nah, diangkat bukunya semuanya. Rahasia Elang ingin menjadi pilot sejarah Islam. Namaku Wage, butir-butir mutiara menyelidiki matahari. Wah, ini calon laki-laki hot ini ya, menyelidiki matahari. Nah, tapi di sekolah itu ada juga yang hot selain matahari. Namanya high order thinking skill yang harus kalian bisa. High order thinking skill itu apa, Bu? Yang membuat kita berpikiran secara luas dan menyeluruh. Jadi kalau ditanya pengertian, bukan hanya pengertian, tapi kalian bisa menggambarkan, mendeskripsikan apa yang ada di pikiran kalian. Itu namanya hot. Bisa? Nah, saya mau minta untuk kalian mendeskripsikan kenapa sih kok kalian suka buku itu. Coba saya mau ke Sabinta. Kita lihat bukunya apa. Tunjukkan ke teman-teman. Berdiri. Apa yang membuat kamu tertarik dengan cover buku ini? Karena di sini kita bisa melihat menjelaskan bagaimana dia gerakan-gerakan dalam olahraga, terus gambarnya itu lucu, jadi minatnya tinggi. Kayak di sini ada perlengkapan gitu. Objeknya kalau kita lihat apa aja? Orang, Kemudian benda-benda dalam olahraga. oh iya benar. Yuk, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Sabita. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Ajeng. Bukunya diperlihatkan ke teman-teman. Nah, ini dia bukunya. Kenapa alasannya? Karena ini ada gambar kartun yang lucu banget. Aku suka kartunnya. Terus warnanya juga bagus, soft. Objeknya apa saja di situ? Ada orang, kita, Ya. sobek. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada kucing. Ada apa lagi? Ada yang bisa kira-kira yang belum disebutkan sama Sabita sama Ajeng di cover buku kita itu ada apa lagi? Ada teks. Ada ya. Semua lihat ada teksnya tidak di buku? Ya, ini apa ya? Ajeng boleh dilihat kembali. Kalau kita lihat di buku semuanya ada covernya. Ini yang kita sebut dengan ilustrasi. Kok belum kompak ya? Kalau kita melihat semua di depan buku ini ada gambarnya, berarti ini yang disebut dengan ilustrasi. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang masih bingung? Silakan boleh bertanya. Selain di buku, ayo kira-kira di cover buku di mana lagi ada ilustrasi? Di dalam bukunya. Di dalam bukunya. Kemudian di mana lagi selain di buku? Di baliknya. Di baliknya ada. Kemudian di mana lagi? Selain di buku, kalau kita punya selain di buku, di apa lagi? Di sosial media ada apa enggak? Ada. Biasanya kalau kita lihat Instagram itu dominasi gambarnya apa tulisannya? Gambarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat gambarnya, kemudian lihat tulisannya, nyambung nggak? Nyambung. Nah, saya mau tanya nih, kalau gitu ilustrasi itu apa ya? Coba siapa saja boleh dikarang sendiri. Aja. Ilustrasi adalah gambaran atau Memperjelas sebuah cerita. Ada lagi? Selain memperjelas, apa lagi? Apa? Selain memperjelas. Kamu kenapa ngambil buku ini? Karena apa? Menarik. Berarti untuk menarik pembaca. Ya, jelas. Bisa dipahami? Bisa. Yuk, karena kalian sudah mencoba berpikir, apalagi
tentang ilustrasi selain di buku di mana lagi? Selain di sosial media apa lagi kira-kira? Di pajangan, di mading sekolah, kemudian di mana lagi? Poster, kemudian di mana? Slogan ada ya. Kemudian ada baliho, iklan, benar. Tapi itu formatnya adalah video. Supaya apa? Pembaca itu bisa mengerti. Jadi banyak ya fungsinya ya, gitu. Yuk, lihat di depan semuanya apa benar jawaban kalian? Nah, kita cocokkan. Coba dibacakan sih lu. Ilustrasi itu apa? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Benar berarti yang dikatakan oleh Ajeng. Beri tepuk tangan untuk Ajeng. Memperjelas isi narasi. Ya, kemudian tujuannya dibaca, Rehan. Tujuannya adalah memperkuat, memperjelas, memberindah, mempertegas dan memperkarya cerita atau narasi. Ya, benar sekali. Supaya orang lebih suka, lebih menarik, lebih tertarik sama bukunya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada ilustrasi, semua buku covernya putih semuanya. Kira-kira mudah tidak mencari bukunya? Mudah. Kemudian fungsinya, minta tolong dibaca. Nadira. Fungsinya untuk memperkaya, menghidupkan cerita dan membantu pembaca berimajinasi tentang cerita dan membantu memahami narasi. Karena ingat-ingat ya, karena banyak juga cerita yang memang berasal dari cerita fiktif atau tidak ada. Tapi pikiran manusia itu imajinasinya sangat tinggi dan luas. Begitu. Nah, saya coba nih sekarang saya minta tolong. Kalau misalnya tadi kita melihat buku dulu, baru tahu maknanya, narasinya apa. Oh, ini kira-kira buku apa? Kalau kita lihat tanpa judulnya, di sini ada orang nari, kemudian ada batik. Kira-kira buku mata pelajaran apa? Penjaskas? Bukan, apa? Seni budaya. Kita tahu dari gambarnya. Nah, sekarang Ibu coba untuk memperjelas kita sebelum kita melangkah ke LKPD. Kira-kira kalau gambarnya di PowerPoint Ibu seperti ini, narasinya seperti apa? Minta tolong Marsha. Bisa? Benar bisa? Coba. Seorang ayah dan anaknya sedang pergi ke pantai untuk pergi memancing. Nah, benar sekali. Ya, jadi tanpa tulisan pun kita paham apa ceritanya. Coba sekali lagi. Yang laki-laki saya ingin. Rahmat, ini ceritanya tentang apa? Seorang ayah dan anak sedang Bermain layang-layang. Bisa ya? Bisa. Nah, untuk di pelajaran seni budaya dibalik. Kalau di bahasa Indonesia kita buat narasinya, kalau di seni budaya kita buat gambarnya. Nah, jenis-jenis gambar itu banyak sekali. Tapi kita perlu yang namanya media. Medianya ada apa saja? Media bahasa, media. Nah, ini yang akan kita gunakan, tidak jauh berbeda dengan pertemuan minggu lalu yang kita pakai spidol. Jadi kita akan menggunakan media-media di sini. Kalau kita lanjutkan ke ilustrasi, mungkin ada pertanyaan dulu tentang media? Tidak ya, bisa semua ya, karena diulangi dari kelas 7 dulu ya. Ya, sekarang Ibu minta untuk kalian mengerjakan LKPD. Tadi sudah tahu fungsinya, jenisnya, ilustrasi itu apa, pengertiannya. Tapi kita mau menggali jenisnya ilustrasi itu apa aja. Siap kalian mengerjakan? Siap. Siap. Saya bentuk 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sana itu 3. Ini sudah 3. Berarti ini 4. Ya, jelas? Jelas. Ini saya bagi LKPD-nya dikerjakan. Boleh melihat di buku paket kalian. Jadi ditulis dulu. A ini kira-kira apa? B ini kira-kira apa? C ini kira-kira apa? Baru nanti kamu beri panah dari huruf ke angka. Misalnya kartun itu yang A, C atau D. Bisa di
Kira-kira ini kalau kita lihat ini gambar apa tulisan? Gambar dan tulisan. Kira-kira masuk yang mana ya? Itu tulisannya apa? Google ya, tahu. Nomor 4 itu ke gambar mana? Nomor 4 itu ya, mana ya? Nanti ketemu. Sudah selesai? Sudah ada kesulitan? Ada kesulitan membedakan? Tidak. Jadi tahu ya bedanya kartun dan bedanya apa? Lebih lucu, lebih unik. Kemudian kalau yang kartun? Humor atau menghibur. Jadi karakternya berbeda. Kalau karikatur tidak ada ceritanya, tapi kalau kartun ada ceritanya. Jadi karikatur. Yuk, abis ini presentasi ya. Presentasi untuk kelompok. Saya minta 2 kelompok untuk presentasi ke depan tentang hasilnya. Ada yang mau maju kelompoknya? Angkat tangan. Yuk, siapa kelompok yang mau maju? Kelompoknya Ajeng Marsha dan kelompoknya Sabita dan Nadira dan adiknya. Siap untuk presentasinya? Siap. Siap. Beri tepuk tangan buat 2 kelompok yang akan presentasi. Iya, yang salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang jenis ilustrasi. Saya dari kelompok 3 sama dari kelompok 2. Yang pertama-tama saya memiliki gambar ini tuh gambar karikatur. Karikatur itu biasanya dilebih-lebih. Kelompok 4 dan 5, apakah benar? Yang pertama, kartun, berarti ya? Mickey Mouse. Objeknya? Tikus. Tapi kita menyebutnya Mickey Mouse karena ciri-cirinya kartun itu lucu. Beri tepuk tangan buat kalian semuanya karena bisa banyak hal-hal ilustrasi yang memang ibu tidak jelaskan secara langsung, tapi kalian bisa menjawab karena kalian sudah sering dengan kehidupan sehari-hari itu sudah banyak mengenal. Tapi seneng ya akhirnya ya sudah tahu jenis-jenisnya ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Yuk, angkat tangan semuanya. Wah, Rehan. Cerita dan menjelaskan tentang narasi. Oh iya, menjelaskan tentang cerita dan narasi, tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ada tujuan, ada fungsi tadi. Yuk. Rahmat bisa? Oh, udah, masih belum. Ada yang bisa? Nadira. Jenis-jenis ilustrasi itu berbeda-beda, jadinya kayak Contohnya? contohnya kartun, karikatur, komik, ilustrasi karya sastra, sama buku. Nah, ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Aja. Tujuannya untuk memperkuat cerita, memperjelas, sama memperindah. Memperindah dan membuat orang Tertarik. Bisa dipahami? Minggu depan kita akan belajar membuat ilustrasi buku. Jangan lupa tetap selalu membawa apa ya ini yang namanya? Gambar. Bisa? Bisa. Ilustrasi apa yang akan kita buat? Ilustrasi dari buku yang telah kamu pilih. Bisa? Bisa. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Harus semangat. Semangat? Semangat berkarya. Mulai cinta ya dengan budaya-budaya Indonesia harus dimulai dari apa? Dari belajar ilustrasi juga. Ketika kita punya
sesuatu imajinasi yang besar itu bisa digambarkan atau diilustrasikan supaya apa, orang bisa tahu imajinasi kita seperti apa. Dan benar kata Ajeng tadi, ilustrasi yang menarik membuat orang suka sama bukunya, memahami. Termasuk apa namanya, manusia juga harus mengilustrasikan dirinya. Kalau rajin itu pasti rapi, ya. Kalau misalnya disiplin, pasti tidak ada kaos kaki yang kanan dan kiri beda tingginya. Karena menurut kalian, wah ini saya dilihat orang. Jadi ilustrasi bukan hanya kita lihat di buku, tapi manusia juga ilustrasi dari dirinya, gambaran dari dirinya. Jelas ini bisa kalian gunakan nanti di ketemu orang baru, memperoleh pekerjaan. Kalau misalnya mau jadi CEO misalnya, tampilannya kan berbeda. Jadi bisa kita gunakan ilmu ilustrasi bukan hanya untuk menggambar, tapi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, 88 semangat dan penuh energi hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum mulai ini pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat, semangat, semangat berkarya. Perkenalkan, nama saya Umi Laila Fitri. Berikut adalah kartu peserta uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran kedua saya, seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Danendra. Silakan Danendra dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Masih semangat? Semangat. Semangat, semangat, semangat berkarya. Yuk, yang ujung belum. Masih semangat? Semangat, semangat, semangat berkarya. Kenapa badainya beda, aku? Jangan Bu kemarin. Hujanan. Lupain hujan-hujan. Iya. Oh iya, jangan lagi ya. Karena berbeda dari temannya, kelihatan tidak kompak. Jangan diulangi lagi. Ini pertama tidak kompak, yang kedua tidak boleh ya. Nah, hari ini Satria. Satria, kenapa Satria? Yakin. Yakin. Hari ini atau mulai kemarin? Hari ini. Semoga Satria cepat sembuh ya. Amin. Kita menyanyi dulu seperti biasanya di pembelajaran ini. Menyanyi apa? Berdiri dulu. Siap. Sempurna. Kita menyanyikan lagu apa? Mungkin ada request? Ya, Satria. Ya, lagu dari Sabang sampai Merauke, bisa semuanya? Nah, saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, airku tanah airku Indonesia. Terima kasih, beri tepuk tangan. Semangat? Semangat, semangat, semangat berkarya. Silakan duduk kembali. Sudah ingat pelajaran minggu lalu apa? Setelah kita jeda menyanyi, pembelajaran minggu lalu tentang ilustrasi. Ada yang tahu ilustrasi itu apa? Masih ingat? Sebelah sini coba. Gambar ya. Ada gambar. Yang berisikan cerita pendek serta ilustrasi yang menarik membaca. Menarik membaca. Benar, ilustrasi harus. Tidak apa-apa. Kita ingatkan minggu lalu pembelajaran ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide atau cerita. Tujuannya supaya kalian tertarik. Beli buku kalau ke Gramedia atau ke Togamas, kalian lihat apanya dulu? Covernya. Nah,
sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, kalau minggu lalu kita membahas nih materinya, berarti minggu ini kita praktik menggambar ilustrasi. Supaya apa? Supaya peserta didik kalian semua yang ada di sini bisa membuat sketsa menggambar ilustrasi sesuai dengan prosedur menggambar ilustrasi. Nah, kita akan lihat sebuah video dulu tentang ilustrasi yang dibuat sama orang. Kira-kira kalian nanti akan buat seperti ini. Gambar apa di situ? Daun. Objeknya ada daun. Selain daun, ilustrasi objeknya ada apa lagi? Ada apa lagi? Sebentar, saya percepat. Nah, ada apa ini? Orang. Kemudian ada apa lagi? Hewan. Jadi tidak berbeda dengan ragam hias di kelas 1 atau gambar model kemarin. Kalau gambar model kita gambar model, ada wujudnya. Tapi kalau sekarang ilustrasi lebih ke arah hal-hal yang diimajinasi. Bisa kira-kira? Bisa. Nah, ini dia sketsa dari sebuah ilustrasi gambar buku. Supaya tidak bingung, kita akan membuat kembali ilustrasi yang ada. Dari apa? Dari cover buku. Buku yang mana, Bu? Saya beri kalian waktu 1 menit untuk mencari buku yang covernya menarik menurut kalian dan kalian bisa buat ulang. Ya, ingat, buat ulang itu bukan berarti buat persis sama persis, tapi mencoba menggunakan hal-hal yang sudah ada objeknya di sana. Kemudian kalian imajinasikan dan kalian buat sketsa. Bisa? Bisa. Yuk, saya beri waktu 1 menit untuk mengambil buku. Bisa? Ya, silakan. Sudah dapat bukunya? Coba ditunjukkan di depan dada. Saya ingin tahu pilihan buku kalian. Wah, ada fakta paling top sains dan teknologi. Wah, mau jadi engineer ini. Cita-citanya ingin jadi apa, Farel? Tentara. Nggak apa-apa, nanti jadi bagian yang membetulkan tank ya. Kemudian ayo mengukur berat. Ada yang gambar kucing. Kemudian sebelah sini ada, oh ini surat terpilih dan makna ringkas. Nah, macam-macam ya. Ya, buku ini yang kalian pilih nantinya adalah yang akan kalian buat ulang sesuai imajinasi kalian. Kalian pernah foto di bawah pohon? Pernah. Apakah seindah yang ada di sini? Tidak. Jadi fungsinya kalian sebagai ilustrator adalah memperindah, membuat gambaran tentang sesuatu, tentang narasi sesuatu supaya orang tertarik atau suka. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ibu mau beritahu prosedurnya. Jadi prosedurnya yang pertama menentukan tema gambar. Nih, temanya sudah dapat. Kira-kira tema milikmu apa? Membaca atau Islami gitu ya. Kemudian milik kamu, nah, ayo hidup sehat, berarti temanya tentang kesehatan. Aisyah, temanya tentang kuman-kuman, berarti tentang sama dengan barusan, kesehatan. Punyanya Sheryl, hidup sehat, berarti temanya akhlak mulia sehat itu nih. akhlak mulia. Ditunjukkan, saya mau lihat. Nah, sehat itu nih Pak. Jadi banyak yang mengambil tema kesehatan ya. Temanya sudah. Ilustrasinya tadi saya bilang ada yang kartun, ya, ada yang hewan, ada tidak ada yang karikatur.
karena karikatur fungsinya untuk redaksi, untuk surat kabar. Jadi antara kartun dan apa lagi? Dan objeknya hewan, manusia, dan tumbuhan. Jadi rata-rata kartun ya, tapi juga ada yang realis ini. Apel, bener. Boleh dijadikan kartun nanti kalau di recreate? Boleh. Jadi sesuai dengan jenis ilustrasi yang kalian sukai. Kemudian mempelajari teknik gambar ilustrasi yang menerapkan unsur dan prinsip seni rupa. Jadi tekniknya apa? Kalian nanti mau pakai warna apa minggu depan? Mau pakai cat air, cat warna, kemudian pensil, krayon, kira-kira apa? Kalau misalnya pakai krayon, berarti bidangnya boleh tidak kecil-kecil? Tidak boleh karena kesulitan, tentukan. Kemudian medianya sudah dibawa semua, ada kertas, dan hari ini kita membuat sketsa dan sebagainya. Buku keempat dari seri Bumi. Jadi kira-kira orang buat ilustrasi itu harus tahu apanya? Harus tahu apanya? Isi, benar Moza. Isinya apa? Tapi untuk belajar di awal kita hanya meng-create gambar yang sudah jadi. Nah, Ibu bagi LKPD-nya. Ini dia. Ya. Refleksikan dan imajinasikan gambar yang tertangkap pikiran kalian berdasarkan sinopsis buku dan inspirasi gambar desain cover yang telah jadi menjadi sebuah sketsa desain cover buku baru ciptaan kalian sebagai karya ilustrasi sesuai prosedur pembuatan gambar ilustrasi. Nah, prosedurnya ini ya. Jadi karena kita belajarnya sudah high order thinking skill, jadi bukan lagi gambarkan, tapi proyeksikan. Jadi kalian memproyeksikan. Proyeksi itu sama seperti sistem kerja LCD, menggambarkan langsung. Jadi orang itu bisa tahu apa isi pikiran dan imajinasi kalian. Proyeksikan dan imajinasikan gambar yang tertangkap pikiran dari buku-buku cover yang telah kalian dapat menjadi sebuah cover baru dan penuh imajinasi. Bisa? Tahapannya sudah ada di LKPD. Nantinya ketika pembuatan sketsa ya, kemudian kalian konsultasikan sketsanya kepada Bu Guru. Wajib setiap orang untuk mengkonsultasikan sketsanya. Bisa? Bisa, Ibu beri contoh sebentar. Ibu mau coba merecreate satu buku nih, yang paling dekat, tentang surat terpilih dan makna ringkas dari Juz Ammah Anak. Juz Ammah isinya surat-surat ringkas, surat-surat pendek. Jadi ada ceritanya, Al-Falaq itu tentang apa, dan lain sebagainya. Boleh terinspirasi dari bagian dalam cerita, boleh. Ya, Ibu coba untuk menggambarkan yang ada di sini. Di sini objeknya ada perempuan. Apakah perempuannya boleh saya gambarkan seperti ini? Boleh, atau mau gambar diri sendiri misalnya. Jadi kita buat. Sekarang saya tidak mau sendirian orangnya saya mau bersama-sama saling membaca. Tetap objeknya sama, cuma saya inginnya tidak sendirian, dan sebisa saya membuat gambarnya.
Backgroundnya kalau di sini hanya seperti gantungan, saya buat backgroundnya masjid. Boleh atau tidak? Boleh, tergantung imajinasi kalian. Saya minta hanya sketsanya saja. Bisa dilaksanakan? Yuk, silakan dibuka bukunya, gambarnya. Saya ingin melihat kalian mengerjakan. Misalnya saya gambar. Kurang apa berarti? Kurang besar. Jadi paling tidak kalau buat teks ya, ini saran untuk yang buat teks nantinya kalau kita bikin sketsa teks itu kita bikin garis teksnya dulu. Garis teksnya dulu. Kira-kira seberapa? Saya tahu mempresentasikan tentang gambar recreate sketsa yang dia buat. Siapa yang ingin maju ke depan? Angkat tangan. Oh, berdua. Ya, silakan. Beri tepuk tangan buat teman kita yang sketsanya hampir jadi dan ingin mempresentasikan. Dia sudah terpilih temanya membaca. Temanya membaca. Ayo kita lihat hasil gambarnya. Ini dia hasil gambarnya. Beri tepuk tangan. Sketsanya sudah hampir jadi. Nah, karakternya bagus sekali. Boleh diceritakan kira-kira apa saja yang dikreasikan dan mengapa alasannya menggambar ini? Dibantu yang lebar. Nah. Dibuat dua kenapa? Jadi lebih menarik kalau dua ya. Ya, karakternya mengambil teknik menggambar dengan teknik manga. Manga, karena suka manga boleh. Jadi karakter kalian sukanya gambar kartun apa-apa boleh. Seperti Nafi sukanya gambar manga, karakternya dirubah menjadi karakter manga. Jadi tepuk tangan buat Nafi. Selanjutnya kita tolong Hafiz yang memegang bukunya. Nah, silakan diceritakan. Aisyah. Ini tentang kesehatan dan ada beberapa kemajuan. Jadi saya menceritakan profesor sama muridnya lagi dijadikan kecil. Yuk perhatikan ke depan, Feril. Dijadikan kecil sama alat dan ketemu beberapa kuman. Wah, imajinasinya sangat bagus ya. Beri tepuk tangan buat Aisyah. Bisa ya ternyata ya, kita mengkreasikan berdasarkan imajinasi kita. Terima kasih, boleh kembali ke tempatnya. Ada yang sudah jadi lagi? Belum? Belum, baiklah. Kita akan selesaikan nanti di rumah masing-masing. Jangan lupa sketsa ini wajib kalian bawa minggu depan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Wah, udah rame-rame apa itu di kelas sebelah? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, Silakan. berarti ilustrasi itu nggak nyata dong? Ilustrasi itu tidak nyata, Bu. Nah, macam ilustrasi kan ada banyak. Ada kartun, ada karikatur, ada fignet, kemudian ada lagi komik. Nah, ada yang nyata, ada yang tidak. Tergantung dari bukunya. Jadi genre buku ini bermacam-macam. Ada yang fiksi, ada yang sains teknologi, ada yang pendidikan. Jadi kalau misalnya di pendidikan boleh menggunakan foto atau gambar. Kalau tentang seni budaya berarti gambarnya budaya-budaya. Kalau gambarnya tidak nyata boleh, Bu? Boleh, biasanya ada di buku dengan tema fiksi. Jadi kemudian ada juga, Bu, banyak cerita yang dari imajinasi penulisnya. Nah, itu coba untuk digambarkan oleh ilustrasinya, ilustratornya. Contohnya siapa? Harry Potter.
Ada nggak di kehidupan nyata? Nggak ada. Kacamatanya aja yang sama kayak Danendra ya. Tapi Harry Potter pakai ilmu sihir ada nggak? Nggak ada. Tapi filmnya ada. Buku cover bukunya ada. Berarti itu hasil dari Ima. Ya, coba ibu sekarang mau tanya. Kira-kira kalau misalnya kita beli ke Gramedia atau Tokopedia semua buku tidak ada covernya, bagus atau tidak menurut kalian? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Sylvia, kenapa? Berarti memang fungsinya ilustrasi untuk membuat lebih menarik. Kemudian ilustrasi itu apa? Hanya ada di buku, cover buku. Tidak, ada di mana? Ada di film, poster filmnya. Kemudian ada apa lagi? Komik. Kemudian apa lagi? Pernah lihat YouTube? Ya, di layarnya itu kadang ada yang diedit, ada judulnya, thumbnail. Itu berarti termasuk ilustrasi, tapi bentuknya tidak digambar, tapi bentuknya foto. Ingat-ingat ya. Kemudian minggu depan kita akan melanjutkan sketsa ini menjadi sebuah gambar dengan pewarnaan. Boleh kering, boleh basah, tergantung masing-masing dari kalian. Jangan lupa di bawah. Jelas semuanya? Masih semangat? Semangat berkarya. Ulangi Agus tadi. Agus semangat? Semangat berkarya. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, yuk dipimpin Danendra. Mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selalu sehat, terapkan protokol kesehatan di mana-mana ya. Jangan lupa selalu cuci tangan seperti tadi masuk kelas cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.